Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaba'ina wa tusulubna riyadhah wa tul'uzbah wa da'atika bi hadhihi zawiyah ilahi anta maqsudu radhakum al-babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nastaghfirullahal 'azim. Al-Habib Tahir yang kita muliakan, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Al-Asyikin Jambi, kita melanjutkan pengajian kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW dengan niat agar kita semakin kenal dengan Nabi kita, semakin mencintai beliau, dan berupaya mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Telah kita bacakan dan jelaskan pada minggu yang lalu tentang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat, dakwah pertama Nabi Muhammad SAW disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari kerabat yang terdekat, orang-orang yang terdekat, lalu secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam Nabi SAW mendakwahkannya. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Terang-terangkanlah, sampaikan dengan terang-terangan. Maksudnya, apa yang telah diperintahkan kepadamu untuk menyampaikannya, dan berpalinglah dari kaum yang jahil. Maka setelah turun ayat itu, Nabi SAW memulai berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Setelah selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi atau diam. Dakwah terbuka atau terang-terangan ini secara lisan berlangsung hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Untuk kita ketahui, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah pada umur 40 tahun. Kemudian Nabi SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun sampai hijrah ke Madinah. Nanti di Madinah Nabi SAW berdakwah menyampaikan agama Allah selama 10 tahun, 23 tahun semuanya. Jadi umur Nabi 40 tambah 23, 63 tahun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kemudian dakwah dengan tahap ketiga diselingi dengan beberapa kali peperangan melawan serangan musuh-musuh agama Allah, di mana lebih bersifat mempertahankan diri dari serangan musuh, jadi defensif. Dakwah Rasulullah SAW kenapa mesti terjadi perperangan adalah karena defensif, mempertahankan akidah agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempertahankan kaum muslimin dan muslimat. Jadi fase yang pertama disebut dengan fase Makkah. Maka Rasulullah SAW selama 13 tahun dalam dakwahnya mengalami seluruh bentuk gangguan, ancaman, dan hal-hal yang menyakitkan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Di antaranya beliau juga dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai ahli syair yang hanya mengarang, dituduh sebagai orang gila,
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Belum lagi ada embargo yang mereka lakukan terhadap Nabi dan keluarga Nabi selama 3 tahun. Diputusnya hubungan dengan Banu Abdul Muttalib. Betapa dahsyat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi selama 13 tahun itu Nabi di fase Mekah berdakwah bersama para sahabat-sahabat yang jumlahnya masih sedikit. Nabi terus berjuang sampai suatu hari pamannya Abu Talib begitu khawatir akan keselamatan keponakannya, sampai-sampai beliau pernah memperingatkan jika dapat dakwahnya dihentikan karena demi keselamatan. Apa jawab Nabi? Ya ammi, wahai pamanku, atau kama qala law wudi'a asy-syamsu fi yamini, kalau diletakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fi yasari, bulan di tangan kiriku, li ada hadad da'wah atau hadid da'wah, untuk aku tinggalkan dakwah ini, wada'atuha, tidak pernah akan aku tinggalkan dakwah ini, atau kama qala atau ma taraktuha. Nabi dengan yakin karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala memikul segala jerih payah penuh kesabaran. Karenanya Nabi kita termasuk di antara rasul-rasul yang digelar dengan ulul azmi, ya, ulul azmi minkum. Ada 5 orang yang dikategorikan dalam rasul ulul azmi yang dalam dakwahnya banyak tantangan dan banyak kesabaran. Di antara Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di tahap ketiga, dakwah yang diikuti juga dengan peperangan-peperangan melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Sampai kepada tahap nanti ada penandatanganan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin Quraisy di Hudaybiyah, ya. Sulhul Hudaybiyah. Itu pun mereka mengkhianati. Tahap keempat, dakwah terbuka diselingi beberapa kali peperangan juga, melawan setiap kekuatan yang merintangi dan membendung dakwah Islam. Tahap inilah yang menjamin kemantapan perintah syariat dan melandasi hukum peperangan di dalam Islam. Nah, pada kategori dakwah terbuka ini, di antara sahabat mengambil bahagian. Di antaranya Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran di Ka'bah Al-Musharrafah, di Masjidil Haram, untuk pertama kali didengarkan secara terang-terangan, secara terbuka kepada kafir Quraisy. Nabi mengkhawatirkan, tapi karena Abdullah bin Mas'ud sangat menginginkan, Nabi SAW mengizinkannya. Apa yang terjadi? Memang habisnya babak belur, dipukuli oleh kafir Quraisy, dan Sayyidina Abu Bakar yang datang segera untuk menyelamatkan dan membela Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Termasuk juga sahabat Nabi Bilal bin Rabah, yang ketika itu adalah budak dari Muawiyah. Dengan terang-terangan dia tidak takut menyatakan keislamannya, sampai dia akhirnya dihukum oleh tuannya. Kita ingat dalam sejarah bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah dibaringkan di atas gurun pasir yang panas, dan di dadanya diletakkan sebuah batu besar agar dia tidak lagi berzikir mengajak ke jalan agama Allah, tapi tetap dari mulut beliau keluar Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Allah.
Demikian pula Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang datang menembusnya, yang membeli dan dari Muawiyah, dan yang dari Umayyah bin Abu Sufyan, lalu memerdekakannya. Jadi Sayyidina Abu Bakar kita ini radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi yang paling Nabi muliakan, yang Nabi paling cintai, dan orang atau sosok sahabat yang menjadi contoh dalam perbuatan baik yang tak tertandingi, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab cemburu dengan beliau dan berencana untuk berupaya dapat mendahului Sayyidina Abu Bakar dalam setiap perbuatan baik. Karena pagi-pagi kalau kita bicara soal sedekah, maka akan ketahuan ternyata yang paling duluan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau bicara siapa yang paling ke masjid awal, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membantu orang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada orang meninggal dunia, siapa yang paling awal melihat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada orang sakit, siapa yang awal datang melihati? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Umar mencoba untuk menandingi beliau. Tetapi apa yang terjadi setiap kali Sayyidina Umar mencoba mendahului, katakanlah kalau mendengar ada orang yang sedang kesusahan, jam 4 subuh kita dengar, lalu kita keluar. Dalam hati kita pastilah kita duluan nolongnya. Sampai ke sana ternyata sudah duluan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau berkata, "Ma sabaqtu Abu Bakrin fi khair." Tidak pernah aku mencoba mendahului Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam berbuat baik, illa sabaqani ilaih, melainkan beliau duluan terus mengalahkan aku. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tahap keempat tadi melawan, macam terjadinya perang-perang berikut dalam penyebaran agama Islam, macam Hunain. Tahap ini menjamin pemantapan perintah syariat, masuk perang Khandaq. Perang Khandaq itu atau perang Ahzab digali parit mengelilingi kota Madinah. Ide dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Menurut Imam Ibn Qayyim, pelaksanaan dakwah Nabi dilakukan melalui 5 tahap. Tahap pertama, tahap nubuwah. Yang dimaksud ialah masa permulaan bi'tsah. Nah, dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahap kedua, peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin dalam Al-Qur'an. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi kita pun setiap memulai dakwah, mulailah dari diri kita sendiri, kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau pun tak nurut, kita lanjut terus, ya. Namun telah kita lakukan. Kemudian tahap ketiga, peringatan kepada kaum Quraisy. Keempat, peringatan kepada semua orang yang pernah mendapatkan peringatan, termasuk ahlul kitab, Karena kan di zaman Nabi ada ahlul kitab yang pernah ada kaitan dengan Yahudi atau Nasrani dalam versi yang diantaranya masih murni, dan juga dalam versi yang sudah bercampur, Nah, cuman zaman sekarang banyak pendapat ulama mengatakan tidak ada lagi ahlul kitab deh, karena Injil sekarang bukanlah Injil yang dulu lagi. Begitu juga Taurat sekarang bukanlah Taurat yang dulu. Kemudian tahap kelima merupakan dakwah atau peringatan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Jadi tahap dakwah itu tak pernah berhenti.
walaupun Rasulullah telah tiada, diteruskan oleh warasatul anbiya, para ulama yang meneruskannya sampai hari kiamat. Itulah di antara yang wajib kita ketahui, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, baik itu di fase Makkah maupun di fase Madinah, yang pada akhirnya di Madinah semacam dibentuk negara, negara Madinah Al-Munawwarah. Di sana banyak berbagai penduduk, termasuk yang non-muslim pun ada tinggal di sana, dan mereka diatur oleh hukum Islam yang diterapkan, yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram, wa ila sairil anbiya wal mursalin wa qudama'i syar'i wa la arwah al awliya was salihin wa la arwah masyayikhina fi tariqatin naqshbandiyatil aliyah qaddasallahu ta'ala rahmah zakiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaktub lana salam wal afiyah fi dunya wal akhirah. Wa ila hadratil habib sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita berzikir dengan zikir khatmul khawajakan. Hadirkan hati kita kepada Pak Fahmi. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat sebagai orang-orang yang banyak berzikir di sisi Allah. Dan mari kita juga pahami sebuah nasihat dari Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berzikirlah, berwiridlah walaupun hatimu belum hadir, karena akan diharapkan engkau berzikir dari hati yang tidak hadir menjadi hadir, sampai kepada tahap hadirnya engkau dalam zikir sehingga yang ada hanyalah engkau dengan Allah saja. Wa ma yabqa siwal madhkur, sampai kepada tahap makna zikir yang sesungguhnya, yang zikir tersebutlah yang menghasilkan al-unsu billah, tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, at-tuma'ninah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dengan segala kekurangan kita, senantiasa membimbing kita, menjagakan kita, dijauhkan dari segala fitnah dunia, bala dunia, dan dibebaskan daripada bala akhirat, dijadikan min ahlil jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin.